Ngobrol santuy bareng Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amil. Aku Yeyen. Dan aku Lia. Oke, hari ini kita bakal bahas isu terkini. Ya, kita mau bahas terkait virus corona, tapi kita bakalan lebih fokus bahasannya, yaitu lebih ngebahas terkait dampak keberadaan dari si virus corona ini sama solusi-solusinya gitu. Sebenarnya solusi ringan aja gitu. Terkait kesehatan kita bukan ahlinya. Iya benar-benar. Kita bahas yang kita bisa bahas aja. Gitu. Ya. Nah, selama ada virus corona ini ya, menurut kamu sendiri itu apa dampak paling besar itu ke diri kamu selama ada corona? Berarti secara pribadi aja. Iya, secara pribadi. Jadi kalau secara pribadi, kalau aku pribadi sih ngerasanya adalah jadi lagi disentil gitu kan. Mungkin Allah selama ini cuma ngasih penyakit yang paling cuma sakit kepala gitu kan, terus flu dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan orang udah flu sedikit corona atau apa kayak gitu kan. Langsung jadi lebih sensitif ya, sensitif gitu kan. manusia. Tapi jadi akhirnya mikir juga, oh iya bisa jadi iya gitu. Sebenarnya kan diri kita bisa jadi sebenarnya punya, tapi bisa nularin doang, cuman kita nggak kena aja gitu. Carrier ya namanya. Gitu. Bener, pembawa aja gitu kan. Nah, dampaknya itu sendiri sih lebih jadi sering berdoa selalu dikasih kesehatan sih gitu kan. Soalnya kita nggak tahu nih gitu dia bakalan datang kapan, meskipun sekarang kita lagi diliburin gitu kan, ibaratnya maksudnya kerjanya di rumah gitu kan, sekolahnya juga belajarnya di rumah gitu, apa aktivitasnya di rumah aja gitu kan. Itu bisa jadi kita pada hari keberapa mungkin kena, dan lebih minta kesehatan sama Allah gitu supaya dilindungi kemanapun berada gitu kan, Allah lindungi gitu kan, dan lebih peka sama diri sendiri gitu. Maksudnya lebih peka tuh kayak, oh iya harus pakai masker lah, oh iya harus cuci tangan terus gitu, dan gitu sih. Terus kayak luar biasanya adalah nggak disuruh pun sebenarnya kita udah melakukan itu. Maksudnya kayak Di dalam Islam ya? bener Ya, gitu. Islam. Kayak misalnya gini, Contohnya apa coba? wudu gitu, kita sholat. Kalau yang sholat ya berarti dia wudu berarti sehari bisa 5 kali. Itu yang wajib. Ditambah lagi kalau misalnya ada yang sunnah, tahajud lah, duha lah atau apa, nah itu berarti udah 7 kali sendiri kan. Berarti sehari itu udah 7 kali. Terus ditambah lagi misalnya kita jadi sering cuci tangan, makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan kayak gitu. Ya luar biasa aja gitu. Sebenarnya kalau kita peka mungkin ya sedari awal gitu, bahwa apa yang diajarkan sama umat Islam gitu, apa yang diajarinnya itu memang sebenarnya benar, efeknya tuh untuk yang sekarang gitu. Kalau yang sekarang kan baru booming tuh, nggak boleh salaman gitu kan. Maksudnya iya kan luar biasa gitu. Misalnya ada pegawai yang salamannya gini gitu, nggak berpegangan tangan dong, gimana dong? Nah itu menurut kamu gimana? Ngelihat Sorry, ya jadi kayak gitu. Maksudnya banyak hal-hal yang lucu gitu kan, yang akibat dari ini gitu. Maksudnya bukan ngetawain, cuman ya padahal sebenarnya hal baru ya, jadi gitu. ya. Padahal sebenarnya orang Islam tuh udah ngatur itu, kita nggak boleh salaman sama yang bukan murim gitu kan, gitu. Bahkan sekarang aja maksudnya ada pernah ngelihat satu kasus gitu ya, di sekolah itu nggak boleh jabatan tangan gitu kan. Ya berarti emang sebenarnya emang nggak boleh kan jabatan tangan untuk yang ini gitu kan. Nah seperti itu. Terus kayak masalah wudhu yang sebenarnya, masalah cuci tangan yang sebenarnya sudah dilakukan setiap hari gitu oleh oleh umat Islam yang emang dia sholat kayak gitu sih. Jadi emang sebenarnya apa yang Allah sajikan sekarang tuh kita lagi disentil aja nih, lebih sadar nih apa yang sebenarnya Allah lagi perintahin buat kita itu sebenarnya emang buat kesehatan kita juga kayak gitu sih. Jadi lebih harusnya sih ya, dengan keberadaan virus corona ini kita jadi lebih dekat sih sama Allah gitu kan. Ya yang merantau tuh ya, apalagi misalnya yang jauh dari orang tua, udah cukup aja deh jauh dari orang tua, jauh dari Tuhan, jangan, udah gitu aja sih kayaknya. Iya maksudnya jangan dibikin maksudnya tadi gitu, nggak boleh panik, harus tetap waspada dan lebih pekanya sama diri sendiri, peka sama yang udah ngasih apapun buat kita, ya berarti Allah kayak gitu. Terus habis itu berarti harusnya dengan adanya ini tuh berarti menandakan bahwa sebenarnya kematian itu dimanapun, kapanpun, nggak kenal waktu gitu. Nggak mungkin kan kita, maaf ya, misal lagi
video kayak gini kita tiba-tiba Alhamdulillah. nauzubillah maksudnya meninggal gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Mungkin yang rekamnya kan nggak ada yang tahu juga kayak gitu. Ya, Jadi sebenarnya ini ya maksudnya yang kayak mungkin emang udah takdirnya ya, maksudnya kan banyak nih yang mengalami kematian ya kan benar-benar. dalam virus corona ini, ya emang takdirnya gitu Udah tahun di situ ini nih. gitu di tanggal-tanggal sekian itu emang Dan banyak kenanya yang meninggal gitu. Jadi gitu. emang karena virus corona Virus emang itu adalah sebuah takdir. Iya, jadi kita nggak ada yang tahu sih, maksudnya kalau soal kematian gitu. Ya mungkin ya kalau emang takdirnya udah karena virus corona ya mau gimana lagi gitu. Tapi kan selama kita masih bisa gitu untuk mendekatkan diri, oh maksudnya kita lagi diingatkan, oh kematian sebentar lagi, berarti apa tuh yang harus dipersiapkan gitu. Ibadahnya mungkin harus yang lebih rajin atau meminta keselamatannya lebih sering kayak gitu. Gitu sih. Nah, jadi menurut kamu nih, Li, solusi buat kita ya, buat teman-teman yang ada di Indonesia, bahkan untuk sahabat-sahabat Amin yang ada di rumah gitu, yang sedang mungkin panik ya, yang panik, yang di rumah aja gitu. Apa sih solusi buat kita tetap terjaga agar kita terhindar dari virus corona? Yang pertama kalau menurut aku, pertama jangan panik. Yang kedua, ikutin apa yang dihimbau oleh pemerintah gitu kan. Kalau yang pemerintah sekarang kan suruh di rumah aja, jangan kemana-mana gitu. Jangan sampai tuh diliburin selama 2 minggu, bukannya belajar atau apa gitu, malah kemana-mana. Itu malah libur, gitu, libur dan malah dianggapnya libur dan kemana-mana gitu. Maksudnya apapun yang diperintahkan sama pemerintah kita harus patuhi itu gitu. Emang barangkali benar apa adanya gitu kata pemerintah itu kayak gitu misalnya. Terus yang kedua ya berarti kalau menurut medis ya, secara medis gitu ya, yang harus jaga kesehatannya, cuci tangan, jaga-jaga, ketemu orang baru segala macam gitu. Terus yang keempat apa ya? Yang ketiga ya. Yang terakhir mungkin ini aja, kalau kita bisa mematuhi peraturan yang pemerintah, harusnya kita juga lebih peka dan lebih patuh sama peraturannya Allah aja sih. Itu mungkin udah sholatnya kita bolong-bolong, mungkin lebih sering sholat, bukan lebih sering sholat ya, maksudnya yang wajibnya berarti harus sholat juga kayak gitu. Berarti kan itu udah bagian dari kita cuci tangan kayak gitu. Itu sih. Itu aja mungkin menurut Itu sahabat Amil 2 ini. Solusi dari Sahabat Amil yang ada di sini. Nah, kalian sahabat Amil yang ada di rumah yang Ya, punya solusi solusi. lain ya kan untuk menangani virus corona ini, silakan komen ya, di di bawah ini. di bawah di bawah postingan ini ya. Nah, Oke. mungkin itu aja Ya. bincang-bincang kita tentang isu terkini ya tentang virus corona. Ya, intinya tetap waspada, jangan panik dan ikuti segala hal yang dihimbau oleh pemerintah. Untuk itu tetap waspada ya teman-teman, tetap jaga iman, Jaga imun agar tetap aman dari virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santuy bareng Amir.